Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yaftahhu ya lima mawadu. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus Masjid Darul Rahman yang kami tidak sebutkan satu persatu namun juga tidak mengurangi rasa hormat kami. Juga para ustadz, para haji, para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengucapkan alhamdulillah, wujud syukur kita pada Allah. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat silaturahmi. Dengan nikmat ini kita datang ke masjid untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sanjungkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalawat dan salam. Kemudian juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita insya Allah termasuk umat yang di yaumil akhir nanti akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insya Allah doa kita diijabah. Kita berdoa dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sampai tidak Bapak Ibu? Sampai tidak? Insya Allah. Tapi ya kita berharap Bapak Ibu dengan berlinang air mata. Dulu ada saudara-saudara kita menjelang Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempat menikmati Bapak Ibu. Jadi semoga saja kita diberi umur panjang yang barokah. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan hati riang kita sambut bulan Ramadan ini dengan tarhib. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ayo semuanya. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Sekali lagi Bapak. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Bapak Ibu, ibarat kita menyambut kekasih, menyambut orang yang disayangi. Bagaimana penampilan kita pada saat menyambut Bapak Ibu? Tentu semuanya dipersiapkan. Dari mulai penampilan kita Bapak Ibu, kemudian jamuan kita, dan semuanya sesuatu yang akan diberikan kepada orang yang spesial gitu Bapak Ibu. Termasuk dengan datangnya waktu sholat, termasuk dengan datangnya waktu Jumat. Maka ketika datang ke masjid Bapak Ibu, entah itu melaksanakan sholat rawatib atau sholat Jumat, kita diharuskan menggunakan pakaian atau apapun yang terbaik Bapak Ibu.
Jadi pernah ada kritik orang datang ke masjid pakai kaos doang, oblong lagi, ada tulisan lampu semprong. Itu kan ya Allah, giliran bertemu dengan pejabat pakaiannya yang bagus, minyak wanginya yang bagus. Giliran bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita ala kadarnya saja. Mari kita introspeksi diri Bapak Ibu, kita laksanakan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan beberapa hal barangkali untuk bekal kita, termasuk saya di nanti menghadapi bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu untuk mengklarifikasi berita-berita yang tersebar di sekitar Masjidil Rahman. Yang pertama Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah pengurus masjid akan memberikan laporan secara berkala tentang uang yang diterima di Masjidil Rahman. Yang pertama tentu saja berkala dilaporkannya pada saat menjelang sholat Jumat ya. Itu dibacakan oleh protokol dan ada kritik ke saya, Pak Wahyu, uang yang dilaporkan kok dari kemarin sampai sekarang 30 juta aja gitu. Emang nggak ada pemasukan Pak Wahyu gitu. Pertanyaan saya ke Bapak Ibu, ada nggak pemasukan untuk Masjidil Rahman selama 1 bulan? Ada. Dari mana? Dari kotak itu. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke masjid pagi-pagi, karena sedekah yang bagus itu dilaksanakan pagi, siapkan di kantong sakunya itu. Saya mau ke masjid, mau sholat subuh, masukkan ke kantong. Mungkin 1.000, mungkin 5.000, mungkin 10.000 dan sebagainya. Karena Allah menyukai itu amalan yang continue terus menerus walaupun sedikit, termasuk yang dimasukkan ke kotak amal itu. Begitu dibuka Bapak Ibu, menurut laporan dari bendahara, termasuk juga ketika sholat Jumat, jumlahnya itu kisarannya antara 1.800.000, 2 juta, 2.200.000 gitu ya, tiap minggu gitu Pak, tiap ahad ya. Itu kalau dijumlahkan 4 kali 2 itu sekitar 8 juta. Sedangkan yang dikeluar ke operasional tiap bulan juga ya sekitar itu. Kita bayar marbot, kemudian bayar listrik, dan bayar operasional dan sebagainya, kurang lebih 8 juta juga. Jadi kalau uangnya Pak Haji Olik ada 30 juta, masuk 8 juta, dikeluarkan 8 juta, jumlahnya berapa? Ya tetap 30. Bahkan bisa berkurang Bapak Ibu ketika pengeluarannya jauh lebih besar. Makanya Bapak Ibu tolong, karena nanti juga akan saya sampaikan, berhusnuzon saja pada pengurus masjid. Andai mereka juga melakukan kesalahan, mereka akan menanggung dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Terutama saya Bapak Ibu, karena saya yang tanda tangan gitu. Jadi saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kalau lewat ke belakang itu sekarang sudah kami coba bangun ya, karena ada kritik dari yang di belakang itu. Tuh, datang ke masjid kok suasananya suram gitu, karena ada sampah di bagian belakang itu, kemudian ada lumut gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa dilihat sekarang udah kami pasang, kalau saya bilang kanopi atau apa itu ya. Di bawahnya juga dicat ya. Mudah-mudahan menambah keindahan masjid kita itu. Karena begini Bapak Ibu, coba niatkan dalam hati kita. Jangan sampai masjid kita kalah jauh indah dari rumah kita loh Bapak Ibu. Rumah kita bagusin, kita dan masjidnya enggak. Jangan, ini rumah Allah. Ya, rumah suci. Jangan sampai rumah kita lebih bagus dari masjid. Coba di kampung-kampung lihat, rumahnya panggung. Terbuat dari bambu gitu. Tapi masjid tidak pernah terbuat dari bambu. Kalaupun terbuat dari bambu, masjidnya pasti lebih baik dari rumah di sekitarnya. Kita hiasi masjid ini, sarananya termasuk juga dengan orang-orangnya. Nah, uangnya bagaimana Bapak Ibu? Itu yang 30 juta itu. Sekarang kalau saya laporkan sudah berkurang banyak ya untuk itu. Nah, Bapak Ibu, kami juga ingin supaya nanti di bulan Ramadan itu kelihatan kita menyambutnya itu, maka insya Allah hari ini kita akan mengadakan kerja bakti. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, termasuk ibu-ibu, saya kerja baktinya apa Pak? Ya kalau ibu-ibu nyapu, ngepel kan nggak apa-apa. Mungkin ada lubang apa tuh angin-angin tuh,
masih ada debunya kita lap gitu sama-sama. Kalau dibersihkan rame-rame dalam waktu singkat selesai itu. Sekarang laba-laba tuh di atas gitu ya. Jadi kami mohon pada Bapak Ibu yang punya waktu silakan nanti datang pukul berapa? Ya selepas sholat ini ya taklim mungkin pulang dulu ke rumah sarapan. Ya datang lagi ke masjid kita sama-sama kerja bakti untuk ya debu segala macam kita bersihkan supaya nanti pas tanggal 1 Ramadan itu ibadahnya lebih senang lagi. Apalagi Bapak Ibu, nah kami ingin mencoba nih para jamaah itu kalau sholat maunya di belakang gitu loh. Kalau mau sholat sunat di situ, padahal belum banyak orang, tapi milih yang paling aman di belakang. Kenapa sih tidak di paling depan gitu? Harusnya orang yang datang lebih awal itu duduk di depan. Kan begitu, pahala yang di depan itu, di depan ini jauh lebih banyak kepada ya. Kalau sholat Jumat juga gitu kan, yang duduk paling depan, nah ini salah pengertian. Datangnya belakangan, duduknya paling depan. Akhirnya punggung orang dilewatin. Harusnya datang paling depan, duduk paling depan. Itu diumpamakan itu, pahalanya apa? Kalau yang paling depan itu dapat unta Bapak Ibu. Mundur sedikit, sapi. Nah unta dengan sapi mahalan apa Pak? Unta. Saya tanya berapa harganya unta? Mana Pak Teddy? Ada Pak Teddy? Jadi ada niat Bapak Ibu ingin kurban dari Ramadan itu bukan sapi aja, bukan kerbau saja, tapi sekali-kali unta gitu loh. Tapi ternyata mahal Pak Haji Arif. Coba kita programkan Pak, siapa tahu dalam sejarah Darul Rahman kurbannya 1 ekor unta, enak gitu. Saya belum ngerasain tuh daging unta kayak apa. Tapi kalau yang pernah ke haji umroh, Pak Haji Olik pernah ya makan daging unta. Ya. Nanti makin ke belakang itu pahalanya apa? Kambing. Terus belakangnya lagi ayam. Terus mungkin telur. Ke belakangnya ikan petek Bapak Ibu. Ikan asin. Masa milih ikan asin gitu kan. Pilih unta gitu. Nah, jadi karena nggak paham, nah supaya mereka berbondong-bondong ke depan, saya ingin atau kami ingin yang depan ini bukan tempat ini yang agak keras. Kita coba bukan beli karpet Bapak Ibu. Tapi bukan kasur, beli hambal. Hambal itu yang tebal itu. Jadi kalau sujud ini kening kita enak. Kata ibu-ibu, iya, giliran bapak-bapak empuk saya. Insya Allah, ibu-ibu nanti pada hari apa ketika taklim kan ibu-ibu juga pakai juga ya. Kan nggak ada bapak-bapak tuh hari Ahad itu pakai aja gitu. Kalau di belakang pakai hambal juga nggak apa-apa kan begitu. Jadi kami sudah punya uang untuk beli itu berapa Ustaz aja? $100 Bapak Ibu. Benar ya? $100 itu. Kalau $1 itu 1 juta. Waduh 100 juta itu. Cuman sayang $1 nggak 100 juta. $1 berapa Pak? Ya kalau 15.000 ya sekitar 1.500.000 Bapak Ibu. Padahal harganya kata Pak Miswandi 1 meternya itu 7 juta Bapak Ibu. Nah ini 10 meter. Jadi berapa tuh? 70 juta. Enggak nyampe 7 juta mungkin itu segini. Apa-apalah. Beli 14 juta, beli 2 depan. Jadi orang beramai-ramai ke depan. Berebut gitu. Ayo sama-sama Bapak Ibu jangan kalah dengan masjid lain juga begitu. Coba Bapak Ibu jalan-jalan ke Pesona Square. Sholat di atas tuh sambil lihat bintang. Itu tempat sujudnya enak. Bila Darul Rahman begitu ini, pantas ininya hitam. Mohon maaf ke yang hitam jangan nyinggung, saya nggak nyinggung itu. Udah sujud digosek-gosek lagi dia makin hitam. Padahal yang disebut hitam itu bukan warnanya hitam, memang ada tempat sujud. Kan ya Allah yang tahu. Kalau sujud dikusrek-kusrek ingin dapat pujian dari manusia ya riya gitu Bapak Ibu ya. Kita mudah-mudahan tidak termasuk golongan itu. Berikutnya Bapak Ibu, kami juga ingin, ya ini banyak keinginan ya, ada sound system. Kemarin sholat itu bunyinya gerapak-gerupuk begitu. Saya khawatir pernah kejadian kita sholat tarawih, baru rakaat pertama bunyi, gitu. Lah nggak ada yang mau berkorban tuh. Satu orang membatalkan diri ya betulin itu apa namanya sound system. Enggak.
Sampai assalamualaikum, kuping kita, pengeng banget Bapak Ibu. Karena sound systemnya storing. Nah, jadi mudah-mudahan sekarang ini di sini atau tetangganya ada yang ngerti tentang sound system. Tolong datang ke Darul Rahman, benerin gitu loh amal jariah kita Bapak Ibu. Termasuk alat penyedot debu Bapak Ibu. Kita punya itu ada 3 kalau nggak salah itu, ada yang kecil, ada yang besar, tapi fungsinya kurang. Kalau disedot debunya sih keangkat dikit, tapi benang-benangnya itu masih nempel. Jadi kalau ada yang sedotannya itu mantap gitu, begitu sedot debunya dan kotorannya keangkat. Nah dulu alhamdulillah kita pernah disumbang oleh guru kita almarhum Kiai Ishak waktu itu dikasih, tapi udah mulai ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau memang berkenan silakan juga menyumbang untuk penyedot debu itu Bapak Ibu ya. Jadi nah ini berikutnya Bapak Ibu, kami juga gini, kami belajar dari masjid yang ada di Angkringan ya di Jogja. Jamaah ini kan tamu Allah. Jadi para pengurus masjid itu harus memberikan jamuan. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke masjid kehausan nggak perlu pulang dulu ke rumah, nggak perlu nyari dulu warung gitu karena belum tentu buka. Jam segini mau ke warung di mana bukanya gitu, padahal haus. Kata Pak Bambang, saya pulang dulu ke RT 7 tuh sana di Johar. Ya lama itu bisa kabur. Nah, kita siapkan di sini minuman. Kan ada aqua tuh di belakang. Mau yang hangat, mau yang dingin gitu, ada Bapak Ibu. Mau kopi, mau gula apa tuh, ada nggak? Nggak ada. Nah, ini salah bendahara ini kalau nggak ada. Jadi Bapak Ibu silakan itu. Uang yang dari Bapak Ibu gunakan juga untuk Bapak Ibu juga untuk minum apa. Tapi ya sekadarnya aja karena memang terbatas gitu. Ini termasuk menjamu orang-orang yang datang ke masjid Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu kesehatan Bapak Ibu juga diberikan pelayanan. Silakan yang mau tensi, mau tahu asam uratnya berapa, mau tahu gulanya berapa, ada di sini. Tapi segitu saya cek ada alatnya, enggak ada orangnya ada sih. Kadang-kadang alatnya ada, tapi kan partisinya itu enggak ada. Harus dibeli juga dan harganya lumayan. Jadi silakan. Kata Pak Hasan, saya mau investasi nih di masjid ini, mau nyumbang alat kesehatan, cek gula darah. Bagus Pak, silakan. Nanti jamaah yang di sini gula darahnya terkontrol, terkendalikan. Bapak Ibu ada beberapa penyakit yang tidak bisa sembuh Bapak Ibu. Satu, darah tinggi itu nggak bisa sembuh itu. Kemudian gula, yang diabetes nggak bisa sembuh. Nah, bisanya dikendalikan, bukan disembuhkan. Jadi Bapak Ibu jangan gini, mendingan saya nggak tahu, enak gitu. Ya tiba-tiba innalillah gitu loh. Kalau tahu Bapak Ibu bisa mengontrolnya. Misalnya gula darahnya tinggi, ya udah jangan minum ini nih. Jadi ketika Bapak Ibu dihadiahi, diberikan minuman yang manis, jangan diminum. Karena gula darahnya tinggi, minta saja saya minta air putih saja. Kan tahu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, ya diminum aja. Gulanya makin tinggi. Nah, jadi hikmah dari tahu itu sebenarnya untuk pencegahan Bapak Ibu. Nah, sekarang yang sudah ada minumannya silakan minum dulu. Tidak apa-apa, sersan aja Bapak Ibu, serius tapi salah ya. Santai tapi serius. Nah, Bapak Ibu, nih kalau untuk program Ramadannya insya Allah nanti akan saya sampaikan pada saat tarawih pertama. Tapi perlu juga saya sampaikan, Bapak Ibu, ternyata yang mengunjungi Masjidul Rahman itu banyak. Salah satunya para pedagang yang sekarang sedang berjual beli di Jalan Merdeka. Jadi kalau dia kebelet datang ke sini, hanya sekedar untuk membuang air kecil atau sebagainya. Nah, kami agak-agak sedikit riskan karena itu najis Bapak Ibu. Kalau keinjak najis itu ke bawah ke masjid, kita sholatnya nggak sah itu. Nah makanya doakan saja mudah-mudahan kita nanti fasilitasi teman-teman kita musafir itu toilet bikin agak-agak belakang itu. Yang kesini kalau sudah ini kita tutup aja. Silakan toiletnya di belakang supaya tidak menggunakan toilet yang ada di dalam
masjid Bapak Ibu ya, kita menjaga. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba menyampaikan pengetahuan karena ini hubungannya dengan bulan Ramadan depan lagi ya. Apa judulnya Bapak Ibu? Judulnya adalah pintu masuk setan Bapak Ibu. Semoga kalau udah dibahas ini hanya mengulang atau penguatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini kan kalau mau sholat baca doa ya Pak Bambang ya. Rabbi a'udzuka min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ya dulu. Kan begitu mau sholat supaya kita terhindar dari setan. Tapi pada hari-hari biasanya kita malah bersekutu dengan setan. Saya pernah melihat tayangan Bapak Ibu, visualisasi antara setan dengan manusia. Naik kuda, setan dengan manusia itu bareng Bapak Ibu. Jadi setannya nempel ke tubuh kita. Jadi ketika kencung, dia dikendalikan nih. Jadi ketika lambat dia nempel, ketika kencang kita. Jadi begitu rupa setan itu mengendalikan kita Bapak Ibu. Jadi setan itu aduwwun mubin, musuh yang nyata Bapak Ibu. Tapi kita enggak kadang-kadang tidak sadar Bapak Ibu ya. Ternyata kita bersekutu, bersahabat dengan setan. Bagaimana caranya supaya kita tidak bersekutu dengan setan, tidak bersahabat dengan setan Bapak Ibu? Setan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui pintu Bapak Ibu. Ada pintunya rupanya kita ini. Pintu masuk setan Bapak Ibu. Nih, paling tidak ini ada 11 tuh pintu masuk setan itu. Pantesan setan itu menguasai diri kita, pintu masuknya 11. Kita Masjid Darul Rahman pintu masuknya cuma 1, 2, 3 nih di sini nih. 4 sebelah sini. Tapi kalau ada 100 orang masuk bareng-bareng, kira-kira bisa masuk sekaligus? Enggak. Enggak. Coba kalau pintunya ada 100. Jadi masuk ke Masjid Darul Rahman itu sangat gampang, sangat mudah. Begitu juga karena pintu masuk ke tubuh kita itu banyak, setan masuk ke tubuh kita itu gampang Bapak Ibu. Hati-hati. Dari mana mereka masuk Bapak Ibu? Pertama dari nafsu dan amarah Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang marah. Jangan sampai marah itu dipiara. Makanya ada triknya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang marah, ketika Bapak itu sedang berdiri marah. Bagaimana caranya? Duduk. Masih marah juga? Tidur. Masih marah juga? Berwudu ya. Berwudu. Karena marah itu kan identik dengan rasa panas. Nah, panas itu adem dengan air wudu, dengan sholat sunnah barangkali ya. Jadi nafsu dan amarah. Nafsunya nafsu lawamah ya. Nafsu amarah. Pantesan saya punya cerita, ada seorang murid salah gitu. Lalu ditegur di depan teman-temannya. Itu murid ngelawan apa nerima? Ngelawan Bapak Ibu. Walaupun gurunya gede, itu murid kecil ngelawan, itu melotot. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat itu si anak itu yang dimarahi yang berfungsi bukan akalnya Bapak Ibu, tapi amarahnya, nafsunya. Jadi ketika harga dirinya terusik, maka akalnya tidak berfungsi. Yang berfungsi ngamuk, dia ngelawan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu memarahi anak jangan di depan yang lain, panggil ke kamar gitu, berdua aja situ. Termasuk guru Ustaz Reja itu. Kalau memarahi anak itu jangan di depan temennya. Itu harga dirinya naik gitu. Panggil aja ke ruangan, diberi nasihat. Insya Allah aman. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan amarah. Ini bisa menyebabkan darah tinggi itu naik gitu. Nah yang suka marah-marah nih, tolong hentikan. Marah boleh tapi punya tujuan. Itu karena pintu masuk setan. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini ternyata pintu masuk setan itu iri hati dan tamak Bapak Ibu. Tamak itu alias serakah. Saya tes pen aja nih, tes pen.
Mohon maaf nih Pak Yudo ya, saya kasih dijadikan best practice di sini. Mohon maaf. Jadi ketika kita datang ke suatu tempat, diundang makan atau apalah gitu, mudah-mudahan nanti teman-teman yang merencanakan itu kalau ngundang 50 orang gitu ya, makanannya itu ya 50 kali 3 gitu, jadi 150. Jadi ketika kita tanya Pak Haji Arif ini ngundang 50 orang, itu jamuannya untuk berapa orang? Ya untuk 50 orang, tapi masing-masing saya siapkan juga gitu. Lontongnya untuk 50 orang, satenya untuk 50 orang gitu. Jadi ketika dia makan semuanya nggak salah Pak. Nggak salah, dan memang sudah diniatkan oleh yang ngundang kita. Tapi kan kita nggak tahu, jangan-jangan ngitung 100, tapi masing-masing satenya untuk 30 orang, lontongnya untuk 30 orang, ini untuk 40 orang. Artinya kita harus tahu diri bahwa kita kalau makan sate aja. Nah ini saya nasihati diri saya aja gitu. Ini kayaknya kita ingin semua dimakan gitu ya. Akhirnya yang lain tidak kebagian. Sebagai muslim kita harus berani pasang ini niat dari sekarang. Kalau makan, udah saya lapar, makan. Saya nggak begitu lapar, ya makan yang sedang-sedang aja. Ya, bakso ya udah. Setelah saya makan bakso jangan makan yang lain. Tapi kalau buah biasanya itu disediakan untuk semuanya. Gitu. Minuman itu digunakan untuk semuanya. Bisa tidak kita mengendalikan rasa tamak kita? Kalau belum bisa ya pelan-pelan. Gitu. Tapi Pak, saya pingin Pak ini juga ingin. Ya dikit-dikit aja gitu. Ya dikit. Kalau sate itu jatahnya 3, ambil 1 aja. Karena nanti sisanya saya mau ngambil somai gitu. Belajar Pak, belajar. Ini saya bukan berarti saya ngomong begini saya juga bisa. Ternyata kemarin Pak Yudo saya juga tertarik itu. Waduh, tapi saya malu. Malu karena apa? Saya menyampaikan ke teman-teman, masa saya melaksanakan juga. Akhirnya saya mengendalikan diri saya, duduk aja. Saya hanya makan beberapa aja. Jadi gitu Pak Yudo, mohon maaf kalau ada yang kami makan, mohon diikhlaskan ya. Ini kan termasuk. Nah yang lain yang mau hajatan begitu ya triknya. Jadi kalau ngundang 50 ya 50. Jadi ketika tamunya makan nggak ada rasa was-was gitu ya. Ini saya makan itu bohong, boleh apa enggak? Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Yang ketiga yang menyebabkan setan masuk pintunya adalah kenyang Bapak Ibu. Oh, kenyang walaupun makanannya halal. Tapi kalau kenyang itu menyebabkan kita malas. Nah, hati-hati puasa nanti. Begitu buka puasa, Allahu Akbar gitu. Wah, merdeka gitu ya, merdeka. Saya di kampung itu kalau bulan puasa itu rasanya bertemu dengan buka itu luar biasa. Waktu kecil saya main di lapangan gitu. Main bola gitu. Itu orang masjid kalau udah 15 menit lagi mau buka, dia ngomong 15 menit lagi gitu. Itu orang lari. Saya terbayang itu larinya saya itu. Lari karena senang banget. Kadang-kadang karena ciri mau buka puasa itu apa itu? Kalau yang makan buah apa namanya itu? Yang makan buah, yang terbang? Kelelawar ya, codot itu. Nah, cirinya maghrib itu kan keluar codot tuh. Padahal codot itu adanya di bambu. Wah, kita bambunya disogrok-sogrok pakai ini. Keluar codot. Woi, buka. Padahal baru jam 5. Waktu saya kecil aja ingat itu. Begitu, belum masih 1 jam lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu ternyata kenyang itu pintu masuknya setan Bapak Ibu. Makanya benar kata Nabi, kalau makan, kapan kita makan Bapak Ibu? Saat kita lapar. Nah hari ini lapar enggak? Kalau yang biasa makannya siang, jam segini belum lapar Bapak Ibu. Tapi karena saya itu anak petani, biasanya ke sawah, habis subuh makan, jam segini udah lapar. Jadi ini cocok nih kalau saya makan. Jadi ketika lapar, makan. Ketika haus, minum. Jangan makan dan minum ketika tidak lapar. Itu begitu. Berhenti sebelum kenyang. Nanti coba kita belajar di bulan Ramadan. Apakah ketika
kita berbuka itu langsung kenyang atau hanya menggugurkan rasa lapar gitu. Sebab kalau kenyang atau apalagi minum 3 gelas, yang ada koclak itu, bahasa Prancis koclak itu apa? Bunyi gitu. Sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apa? Menyebabkan ngantuk dan malas. Ya memang setan minum yang banyak, minum. Begitu minum nguap, duduk, tidur. Tidak sholat maghrib. Bisa tidak minum dulu, batalkan dulu, lalu sholat, lalu makan. Jadi jangan merdeka, dimakan, ada lontong habis, ada sirup tandas gitu kan, semuanya gitu. Akhirnya apa? Kenyang. Jadi kenyang menyebabkan kita malas beribadah, apalagi mau taraweh kenyang, ya sudah. Jadi enaknya memang makan itu setelah sholat taraweh gitu. Makan taraweh jangan lama-lama Pak, kelaparan orang. Loh, kalau tarawihnya kelamaan orang lapar. Jarak antara makan sore dengan sahur kan dekat, terlalu dekat. Makanya nanti ketika sahur dia nggak mau makan karena masih kenyang. Makanya diatur Bapak Ibu, makannya jangan banyak-banyak gitu. Sebenarnya makan itu Bapak Ibu pernah saya coba, bukan masalah kenyang. Saya dikasih ransum oleh istri saya tuh, makan untuk pagi, untuk sarapan. Begitu saya makan, saya ngomong gini, ini kalau nasi saya bagi 2, kayaknya bisa nih, saya makan siang. Saya bagi 2, bagi 2, telurnya saya bagi 2. Pagi makan setengah, begitu mau ini, padahal belum kenyang, saya tutup. Nanti jam 12 makan lagi, bisa ternyata. Makanan yang untuk 1 kali makan itu ketika dibagi 2, nggak apa-apa itu. Ternyata bisa. Pantas juga Nabi pernah mengatakan ketika ada tamu di rumah makanan sedikit, jangan takut juga Bapak Ibu. Makanan yang sedikit itu ternyata juga cukup untuk tamu kita. Ini kan sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar Bapak Ibu. Benar. Makanan untuk 10 orang cukup untuk 20 orang. Tapi yang 10 orangnya harus tahu diri. Ya kalau dimakan semua ya habis. Saya pernah naik kapal angkatan laut Bapak Ibu dari Tanjung Priok ke Tanjung Benoa. Tuh 24 hari 4 malam berlayar itu. Itu di kapal tertib Bapak Ibu. Begitu kokinya masak, tentara kokinya juga. Masak tempe untuk 100 orang, tempenya berapa? 100. Masak ikan mas untuk 100 orang, berapa ikan masnya? 100. Tidak ada yang berani ngambil, karena ketahuan. Kalau 1 orang ngambil 2, nanti nggak kebagian 1 orang terakhir itu. Makanya walaupun di kapal itu kita prasmanan, tidak akan kekurangan. Kerupuk, seorang 1. Ini kerupuk kami 2 kerupuk, ini dah ngambil 3. Gitu. Nanti yang 2 nggak kebagian. Tuh, ternyata disiplin militer itu Bapak Ibu bisa dicontoh oleh kita. Ya, kita kadang-kadang makanan untuk 15 orang habis untuk 10 orang. Ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kenyang merupakan pintu masuk setan. Jadi makan itu bukan persoalan kenyang. Makan itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Saya ulangi, makan itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Mestinya orang-orang kesehatan itu punya program nih. Kalau kita mau makan diukur dulu. Nih kamu makannya nasi 100 gram, ikan 50 gram, buah sekian. Oh badannya pasti sehat. Karena kita nggak tahu ya dimakan aja semua. Saya pernah makan gurame gede gitu. Enggak saya makan, sayang gitu. Kalau dimakan kenyang gitu. Dan ini saya makan Bu, itu ternyata kelebihan gizi, kelebihan energi. Padahal kalau habis makan harusnya dibakar tuh dengan olahraga. Kita makan iya, olahraga enggak. Akibatnya apa? Jadi lemak ya, atau jadi kolesterol. Bapak Ibu, biar cepatnya ini udah hampir pukul 6. Yang berikutnya apa? Pintu masuk setan Bapak Ibu, kemewahan Bapak Ibu. Hati-hati dengan mewah itu, bukan mepet sawah. Mewah berlomba-lomba.
Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Rupa kita akan masuk kubur bermegah-megah gitu. Rumah dibagus-bagusin, mobil dibagus-bagusin, wah, lupa itu adalah urusan dunia. Imali dunia ka'annaka ta'isobar wa mali akhiratika karena kan begitu. Betul itu. Tapi Bapak Ibu, sederhana saja. Kita kalau berkaca kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, apa dia punya rumah bagus? Nih yang sudah pergi ke Mekah coba, barangkali pernah melihat rumahnya Nabi atau bekas rumahnya Nabi. Rumah Nabi itu nempel dekat masjid. Itu jauh dari kesan mewah Bapak Ibu. Ada AC-nya enggak tuh Ustaz Raja? Rumah Nabi ada AC-nya? Ada kasur ligna gitu? Mereknya gitu. Enggak ada Bapak Ibu. Bajunya aja kalau dia sobek ditambal Bapak Ibu. Itu pemimpin agung bajunya robek ditambal sendiri. Saya di rumah itu baju enggak masuk ke lemari Bapak Ibu. Saking banyak bingung ya. Berarti saya berdosa juga itu. Cuman mau dihadiahkan kemana gitu loh. Sekarang itu kalau memberi baju ke orang lain saya takut tersinggung juga gitu. Kan pernah di Cianjur diberikan pakaian malah numpuk tuh. Ternyata sekarang untuk pakaian kita sudah sejahtera. Untuk persoalan makan Bapak Ibu kita sudah sejahtera, alhamdulillah. Lah zaman saya kecil Bapak Ibu, nasi itu mahal. Jadi kalau orang tua saya masak itu nasinya dicampur dengan pisang. Jadi kalau makan tuh sambil meneteskan air mata, kenyang enggak, perut udah muter gitu. Tuh, apalagi bulgur tuh, mungkin ngerasain tuh yang udah tua. Aduh ya Allah. Sekarang Bapak Ibu makan nasi mau 3 kali, nggak ada yang laporan rumah di sekitar masjid itu tidak punya beras. Nah kalau ada zolim tuh pengurus masjid itu. Makanya pernah saya punya program infak beras, alhamdulillah nggak jalan. Padahal tujuannya belajar dari masjid yang lain, siapa tahu ada saudara muslim kita tidak punya beras dan dia tidak minta-minta karena malu. Dan itu yang benar. Udah nggak punya minta-minta, itu kan kelihatan itu. Banyak saudara kita yang nggak punya nggak ngomong gitu. Tapi kita harus tahu, makanya ada infak beras. Nggak tahu kotaknya juga kemana gitu. Jadi tujuannya untuk memberikan beras pada saudara muslim kita yang kekurangan tapi dia tidak ngomong. Dia nahan diri gitu. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan lagi tuh. Siapa tahu Pak Bambang nggak punya beras, dia lupa dia apa ngomongnya malu gitu. Atau Pak Ade gitu. Bapak Ibu, kalau memang punya gitu datang aja. Tutup rasa malunya pakai kertas aja. Pak yang terhormat Haji Dendi, saya sebenarnya malu nih, saya nggak punya beras. Kalau betul iya, insya Allah dibantu oleh masjid. Nanti uangnya habis, saya bilang Pak Haji Arif, uang kita habis nih, mau nyumbang lagi nggak? Kan gitu saya mah ya. Ya nggak apa-apa, kenapa? Uang masjid harus dihabisin gitu. Jangan sampai ada orang di sekitar masjid kelaparan. Itu persoalannya Bapak Ibu, kalah kita dengan jamaah luar itu. Jamaah didata siapa warganya gitu. Masa kita kalah oleh mereka gitu. Kita jamaahnya banyak. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan kemewahan, itu pintu masuknya setan. Nah, ini nih, yang berikutnya nih, cepat ya. Mengharap pujian Bapak Ibu. Bapak Ibu, tolong kita belajar untuk mengerem diri kita. Pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kok kita ingin dipuji gitu. Dan setan masuk. Ketika Ustadz Bambang jadi imam, setannya gede Bapak Ibu. Dia baca surat yang panjang, kata dia. Waduh, saya suratnya paling banyak hafal. Yang lain mah nggak ada, kecil. Waduh, Pak hati-hati itu. Itu menyebabkan kita muflis, bangkrut itu. Ibadahnya rajin tapi nggak ada nilainya karena ingin dipuji oleh orang. Dapat pujian, iya di dunia. Nanti di akhirat, mana sholat saya? Udah dibalas kamu di dunia. Anda sudah dipuji oleh jamaah. Wih bagus imam saya, bacaannya panjang. Kan begitu. Saya nggak bisa gitu. Hati-hati. Yang ceramahnya bagus dipuji.
Waduh, itu jamaahnya sampai ketawa, sampai begini-begini bagus. Dia hatinya tinggi. Berat Bapak Ibu, ya Allah, untuk istiqomah tidak itu. Saya juga begitu. Saya memberanikan diri itu, Bapak Ibu. Saya melawan penyakit saya, Bapak Ibu. Saya bukan karena ingin dipuji, saya melawan penyakit saya. Kalau saya tidak begini, saya akan orang jadi di bawah terus, tidak berani ngomong, tidak berani apa. Jadi saya melawan penyakit, saya harus ngomong. Supaya apa? Saya bisa bersosialisasi dengan, karena dulu pernah saya depresi, mengalami seperti itu. Saya lawan. Jangan disangka ketika berhadapan dengan jemaah itu gampang, Bapak itu gemetar gitu loh. Tanya Ustaz Reja itu. Tapi kalau sudah biasa, ya biasa aja gitu. Tapi awalnya makanya kepada Bapak Ibu yang mau tampil silakan. Karena apa? Harus diberi tempat supaya Allah bisa, karena biasa. Kalau tidak pernah biasa, ya nggak pernah tampil. Walaupun punya ilmu, nggak bisa nyampein. Kan begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah nih, anak-anak kita, saudara kita sudah banyak yang mulai tampil. Kita kasih fasilitas, termasuk nanti jadi khotib, jadi apa. Saya inginnya apa? Dari kita, oleh kita, untuk kita. Belajar, supaya kita juga belajar. Alhamdulillah juga kita jangan takut sholat di sini. Karena apa? Imamnya sudah belajar tahsin. Bahkan insya Allah ada yang sudah dapat sertifikat sanadnya itu. Doakan nih. Udah ada Ustadz Holik tuh, udah ada Ustadz Reja tuh, Ustadz Zakaria, sebentar lagi Ustadz Dendi Rahman tuh. Dapat, ada sertifikatnya loh, pakai bahasa Arab, saya nggak bisa baca itu. Nah, kita doakan teman-teman yang mau belajar tahsin silakan datang. Nanti dapat sertifikat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu protes ke saya, imamnya nggak ganti-ganti, silakan yang protes belajar tahsin dulu. Jadi sekarang saya pasang badan, siapapun yang ngomong silakan. Yang mau jadi imam diperiksa dulu bacaannya. Saya aja nggak berani jadi imam kecuali nggak ada orang. Saya mahronya kurang bagus Bapak Ibu, karena lidah saya waktu itu putus. Jadi agak sedikit mengucapkan huruf-huruf itu, kalau kho gitu ya, fa deh, susah itu. Apalagi bunyi bold itu. Karena Nabi pernah mengatakan, umatku tidak akan bisa mengucapkan bunyi itu, karena yang terbaik mengucapkan bunyi huruf itu saya. Kata Nabi begitu ngomong. Jadi ketika Ustadz Reja belajar doanya salah mulu, memang Nabi pernah mengatakan itu. Yang penting kan belajar terus Bapak Ibu. Nah, jadi berhentilah mengharapkan pujian dari manusia, karena alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nah, masih banyak Ustadz, sabar ya. Yang berikut Bapak Ibu, tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa itu setan rupanya Bapak Ibu. Mau ke masjid tergesa-gesa, mau kemana-mana tergesa-gesa, tidak diprogramkan dulu. Mau makan juga tergesa, makan 2 menit, 1 menit selesai, keselak lama-lama itu. Nah, jadi ini kalau diterangkan lebih jauh, tergesa-gesa itu juga panjang lebar itu. Hanya udahlah, pokoknya tergesa-gesa itu termasuk salah satu pintu masuk setan. Jadi kita melakukan sesuatu jangan tergesa-gesa. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ternyata kalau saya dirham berarti ini rupiah. Rupiah juga merupakan pintu masuk setan Bapak Ibu. Rupiah, dirham, dinar, emas termasuk pintu masuk setan. Hati-hati. Kalau punya uang banyak, keluarkan zakatnya. Saya alhamdulillah Bapak Ibu pemerintah DKI Jakarta, karena saya ada di sana di dinas. Jadi ketika saya dapatkan uang dari pemerintah, ditanya, saudara mau mengeluarkan infak 2,5%? Iya. Langsung ditanda tangan, langsung dipotong. Jadi yang saya makan sudah dipotong oleh zakat. Dulu pernah saudara mau bayar zakat? Tidak. Karena saya zakatnya biasanya dikasih ke saudara-saudara saya juga. Dawil kurba gitu. Ternyata kalau uang itu sudah jadi milik saya, apalagi mengeluarkan 1 juta, aduh, berat, lupa deh. Sayang amat nih 1 juta. Saya kasih 250 dulu deh. Yang 750-nya kemakan. Nauzubillah, ya Allah maafkan kesalahan saya yang dulu itu ya Allah. Jadi silakan ada zakat ya 2,5%. Kalau mengeluarkan lebih dari itu ya infak dan sedekah. Oke Bapak Ibu, nah yang berikutnya kikir, belit, buntut kasiran, takut miskin, ini juga pintu masuk setan.
Sebagus-bagus orang itu juga tetap dia berinfak bersedekah dalam keadaan kurang, kan bersedekahlah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kekurangan. Kan nggak mungkin saya tanya, ayo yang tadi pagi masukin uang kotak amal siapa, itu terlalu banget. Makanya mulai besok yang datang ke masjid siapin nih masukin ke sini. Jadi ada Pak Haji Dendi tiap hari apa dibuka kotak amalnya penuh. Dulu saya pernah ngelihat Bapak Ibu waktu membangun masjid itu kotak dibuka isinya 15 juta loh. Uangnya itu merah gitu. Itu uang dari mana saya nggak tahu itu. Allah itu yang memberi itu. Kotak dibuka 15 juta, 7 juta, 10 juta, sering itu waktu bangun ini. Sekarang kotak dibuka 300.000. Alhamdulillah masih 300.000 itu. Coba bawa ke Istiqomah itu. Istiqomah itu infaknya itu tiap minggu itu banyak. Ya Pak Haji Oli, berapa juta Pak? Nggak tahu. Perbandingan gitu loh. Coba kita juga kebakaran jenggot gitu harusnya. Baik Bapak Ibu, berikutnya nih saya lanjutkan. Pintu masuk setan itu adalah fanatisme mazhab. Jadi gini, mazhab itu jangan diratikan hanya 4. Ini kita definisikan lebih luas. Kalau saya sholatnya pakai kunut atau enggak, kita ngomong ke yang enggak kunut itu, lu mah enggak benar. Wah yang paling banget itu. Itu maksudnya merasa diri lebih baik, merasa mazhabnya lebih bagus. Yang diterima siapa Bapak Ibu? Wallahu kita nggak tahu. Dan kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita Bapak Ibu. Kalau ibadah kita dijadikan jaminan masuk surga, betapa banyak nikmat Allah yang lebih banyak bila dibandingkan dengan yang kita kerjakan. Ya kan begitu. Coba diurutkan dari atas sampai bawah itu. Kalau dirupiahkan, nggak kebayar. Ginjal berapa harganya, jantung apa, pernah kita alhamdulillah ya Allah ginjal saya gitu. Pernah Bapak Ibu alhamdulillah terhadap ginjal pada Allah gitu. Nah supaya kita nggak nyebutin satu-satu, kita sholat duha Bapak Ibu. Jadi itu sedekahnya, sedekah badan kita. Kalau nyebutin alhamdulillah saya punya mata, punya kuping, punya rambut, aduh susah nyebutnya kepanjangan itu. Rambut aja berapa nih? Ya kan Bapak Ibu? Jadi silakan ya, kita berlomba-lomba untuk itu. Itu jangan kikir. Jadi uang yang kita punya itu yang dimasukkan ke masjid, yang diinfak sedekahkan ke duafa, ke fakir miskin, itu sesungguhnya kekayaan kita. Yang ada di bank, ada di mana belum tentu juga. Nah kalau kita dipanggil itu jadi harta warisan itu yang berebut anak kita gitu. Nabi kita, Nabi Muhammad itu ninggalin warisan nggak ke anak-anaknya? Enggak. Saya di orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal juga nggak meninggalkan warisan. Saya mengatakan, Bu, Pak, jangan mikirin warisan, sekolahin aja saya yang tinggi. Nanti saya bisa nyari rumah sendiri, apa sendiri. Alhamdulillah benar. Dengan sekolah Bapak Ibu ternyata saya bisa mengubah nasib. Bapak saya tukang kuli gitu ya, nggak punya sawah, nggak punya apa. Nggak ada yang sekolah satupun keluarga saya itu. Hanya SD aja nggak tamat. Kelas 4 berhenti. Saya alhamdulillah lulus. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kalau punya anak warisi dia dengan pendidikan. Supaya nanti tidak berebut warisan. Punya rumah 1, anaknya 4. Itu rumah dibagi 4. Set. Makin kecil. Itu anak yang 4 itu punya lagi anak 4. Dibagi lagi. Habis. Ini kisah naas orang Betawi, mohon maaf itu. Di kampung saya, di kampung Jembatan itu. Tadinya kontrakannya banyak. Kawin, jual 1. Ngawinin lagi, jual 1. Lama-lama dia ngontrak di rumahnya dulu. Tadinya punya dia. Karena habis dijual-jual, hanya dia ngontrak di bekas rumahnya sendiri. Kan tragis tuh. Tuh. Karena kakak saya sendiri orang Betawi juga. Jadi mohon maaf saya tidak menyinggung itu. Ini hanya kultur aja. Jadi kalau orang-orang seperti itu, kalau punya duit misalnya 100.000, selama 100.000-nya belum habis, dia belum nyari. Habisin dulu. Kalau habis baru nyari. Lah kalau gitu, kapan dia ngumpulin uangnya? Gitu. Kalau kita kumpulkan, nyari lagi, kumpulkan, nyari lagi. Bukan dihabisin dulu gitu.
Punya uang 100.000, habisin dulu Pak Hasan, nanti nyari lagi gitu. Ya kalau dapat, kalau enggak gimana gitu. Itu gitu kan? Nih mohon maaf nih yang orang Betawi, saya juga orang Betawi juga. Nah berikutnya Bapak Ibu, nih pintu masuk setan juga adalah orang awam Bapak Ibu. Kebodohan itu pintu masuk setan juga Bapak Ibu. Bodoh tapi memikirkan hal-hal yang luar biasa. Orang Pak Haji Oli kalau baca, kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab. Apa jawabnya Pak Bang? Kalau ada orang bertanya tentang ruh, apa jawabannya? Katakan pada mereka bahwa pengetahuanku tentang ruh itu sedikit saja. Itu di situ di Quran ada Bapak Ibu. Apalagi Anda diciptakan oleh siapa? Allah. Lah Allah diciptakan siapa? Mikir tuh orang awam. Nggak ketemu tuh Allah diciptakan siapa. Maka pintu masuk orang akan jadi sesat. Sekarang orang berdebat Allah ada di mana? Wah, ada yang fanatik Allah itu ada di atas, di aras. Bagaimana dengan kalimat Allah itu lebih dekat dari ulat leher? Kalau berpikir tentang hal-hal seperti itu, kita orang awam itu sami'na wa tapi belajar juga. Jangan mempersoalkan yang tidak kepikiran. Nanti malah pecat iman. Keluar dari iman Bapak Ibu. Kalau belajar, nah nanti ketemu tuh kalau belajar. Nah orang awam itu memang sih taklidnya jangan taklid buta. Lihat dulu guru kita siapa gitu. Nah kita ikuti apa yang dikerjakan. Kita punya guru dulu Haji Muhammad Rasidin, almarhum Haji Ishaq almarhum, kita ikut. Saya pernah dengar Haji Ishaq ngomong, Pak Wahyu, teman-teman itu lupa ya ketika sholat subuh ada kunut, nggak amin tuh pas yang terakhir, makanya dikeraskan wassallallahu kan yang terakhirnya. Kan langsung diem aja mulutnya, itu harusnya amin gitu Pak. Kecuali nggak dikeresin itu, nggak ketahuan apanya namanya. Jadi amin gitu. Saya ingat ya kata-kata guru kita itu. Jadi nanti kalau sholat subuh lagi, kunut yang bacaan terakhir itu kan biasanya berhenti dulu tuh, itu baca sendiri-sendiri. Nah terakhirnya itu dikencengin lagi kita amin. Gitu. Jangan sampai nggak ngomong gitu Bapak. Kan itu doa itu ya. Oke Bapak Ibu, ini yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu, pintu masuk setan itu adalah buruk sangka terhadap sesama muslim. Itu tadi. Itu uang dari kemarin sampai ini 30 juta aja. Tapi Pak Haji Dendi, insya Allah kalau Bapak diomongin orang, dosa Bapak berkurang. Itu aja. Malah bersyukur kalau kita tidak berbuat jelek diomongin. Alhamdulillah. Berarti orang yang ngomongin kita itu siap-siap menanggung menanggung dosa kita. Alhamdulillah, silakan omongin sebanyak-banyaknya. Yang penting saya tidak melakukan itu. Ya Bapak Ibu ya. Pernah ada dialog nih antara seorang nabi dengan setan. Ada seorang nabi berdialog dengan setan, tanya pada setan. Setan, bagaimana sih kok kamu bisa menggoda manusia begitu rupa? Apakah jawab setan? Gampang. Uji aja dia dengan kekenyangan. Jadi kalau kenyang, biasanya orang akalnya tidak jalan. Itu setan ngomong gitu. Akhirnya seorang nabi itu mengamalkan, dia tidak pernah kenyang. Akhirnya setannya, rugi saya ngasih tahu. Sejak hari ini saya tidak akan memberitahu kepada seorang muslim bagaimana saya menggoda Anda. Cukup itu aja. Karena kalau tahu seorang muslim begitu, pasti dia akan mengamalkan apa yang dikatakan setan. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi setan itu menyembunyikan. Jadi ketika dia menggoda manusia, kita seolah-olah di jalan yang benar gitu, padahal sesat. Nauzubillah min dzalik. Itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ini saya informasi buat saya sendiri dan umumnya buat para jamaah. Semoga kita beribadah itu makin kesini makin bagus. Sebelum saya akhiri, saya akan bertanya dulu Bapak Ibu, karena akan puasa itu harus benar. Rukun puasa ada berapa Bapak Ibu? Bapak Bu Esi, berapa Bu? Bu?
Berapa Bu? Hah? 2. Yang pertama? Yang kedua? Alhamdulillah ya, rukun puasa itu ada 2. Hati-hati ya, supaya puasanya diterima. Yang pertama niat. Yang kedua menahan. Ya, jangan menahan pipis, nanti repot. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Bapak itu 2 aja. Kalau rukun sholat ada berapa? Yo. Nanti sholat kita nggak tahu rukunnya loh, hati-hati. Rukun sholat itu ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13. Karena yang 17 itu tumaninanya dihitung. Tumanina itu ada pada 4 bagian. Kapan? 1 saat ruku. Nah, jadi ketika nanti sholat tarawih jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumaninanya kapan gitu loh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak burung patuk-patuk gitu. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdi. Bacaan subhanallah enggak rukun Bapak, itu sunnah aja. Enggak baca juga enggak apa-apa. Makanya ketika sholat tarawih kadang-kadang imam juga enggak baca doa iftitah gitu. Orang doa iftitah bukan rukun Bapak, tapi takbiratul ihram. Makanya kita harus belajar, khawatir yang kita laksanakan sehari-hari itu kita tidak tahu rukunnya gitu. Betul ya? Karena niat itu rukun, maka Bapak Ibu niatkan ketika besoknya puasa. Makanya kita suka takut lupa tuh. Habis sholat witir kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauman godin. Dulu nawaitu sauman godin. Itu dikritik kemarin. Nawaitu sauman godin an adai fardisari Ramadhana hadisati lillahi. Takut besok. Padahal sebenarnya niat itu mestinya tuh pagi sebelum puasa. Jadi saat mau subuh gitu ya, subuh. Tapi takutnya lupa, masa niat siang gitu. Dilakukan dulu baru niat, itu salah. Gampang Pak, baca aja bismillahi wa awalihi wa awaluhu wa akhirahu gitu. Wa akhirahu salah, kata wa akhirahu. Bismillahi wa awaluhu wa akhirahu. Kalau dia di tengah-tengah lupa, masa tiap hari lupa? Ya, Bapak Ibu itu saja. Jadi nanti sebelum kita saum, Bapak Ibu baca-baca lagi buku apa rukunnya supaya kita tidak salah. Mau sholat juga baca lagi, jangan-jangan kita sholat lupa bahwa ini rukun, ini sunnah gitu ya. Supaya kita diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Ustaz Wahidudin Studi Tuhan yang untuk memberikan penjelasan.